Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Nur Astura Sadila. Kali ini kita akan membahas mengenai hutan. Di antaranya pengertian hutan, jenis-jenis hutan di Indonesia, deforestasi, serta degradasi hutan. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang hutan? Ya, benar sekali. Namun, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak pembahasan berikut. Hutan. Kata hutan merupakan terjemahan dari kata forest, yang berarti dataran tanah yang bergelombang dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forest atau hutan adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Nah, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Jenis-jenis hutan di Indonesia. Yang pertama berdasarkan biogeografi. Adapun ketiga kawasan hutan biogeografi di Indonesia meliputi 1. Paparan Sunda. Paparan Sunda adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan benua Asia dan berada di sisi barat garis Wallace, yang merupakan suatu garis khayal pembatas antara dunia flora fauna di Paparan Sunda dan di bagian lebih timur Indonesia. 2. Paparan Sahul. Paparan Sahul adalah lempeng bumi yang bergerak dari kawasan Australia atau benua Australia dan berada di sisi timur garis Weber, yang merupakan sebuah garis khayal pembatas antara dunia flora fauna di Paparan Sahul dan di bagian timur Indonesia. Kemudian 3. Wallacea. Wallacea adalah bagian lempeng bumi pinggiran Asia Timur yang bergerak di sela garis Wallace dan garis Weber. Yang kedua, berdasarkan iklim. Jika dilihat berdasarkan iklim, maka hutan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. 1. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini adalah hutan khas daerah yang memiliki iklim tropis. 2. Hutan musim. Merupakan hutan yang termasuk dalam ekosistem darat, berada di daerah yang beriklim seimbang dan juga jelas. 3. Hutan sabana merupakan salah satu jenis hutan yang lebih banyak ditumbuhi rerumputan, semak, atau perdu. Yang keempat, stepa merupakan padan rumput atau wilayah semi gurun yang ditutupi oleh rumput. Yang ketiga, berdasarkan sifat tanahnya. Berdasarkan sifat tanah, jenis hutan di Indonesia mencakup 1. Hutan pantai. Hutan pantai terdapat sepanjang pantai yang kering, berpasir dan tidak landai, seperti pada selatan Jawa. Spesies pohonnya seperti ketapang, waru, cemara laut, dan pandan. 2. Hutan mangrove. Di Indonesia mencapai 776.000 hektar dan tersebar di sepanjang pantai utara Jawa, pantai timur Sumatera, sepanjang pantai Kalimantan, dan pantai selatan Papua. Jenis-jenis pohon utamanya berasal dari genus Avicennia, Soneratia, dan juga Rhizoptera. 3. Hutan rawa. Hutan rawa terdapat di hampir semua pulau, terutama Sumatera, Kalimantan, dan juga Papua. Spesies pohon rawa misalnya adalah nyato, kempas, dan juga rahim. Yang keempat, berdasarkan pemampatan lahan, yaitu 1. Hutan tetap. 2. Hutan konservasi. 3. Hutan lindung. 4. Hutan produksi terbatas. 5. Hutan produksi tetap. 6. Hutan produksi yang dapat dikonversi. 7. Area penggunaan lain. Kemudian yang kelima, berdasarkan proses terbentuknya. Hutan digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Hutan asli atau hutan alam. Nah, hutan asli atau hutan alam yakni adalah hutan yang terbentuk secara alami, artinya tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, seperti hutan rimba. 2. Hutan buatan. Hutan buatan
merupakan suatu hutan yang memang sengaja dibuat oleh manusia. Yang keenam, berdasarkan statusnya. Ada banyak jenis hutan di Indonesia. Namun, apabila ditilik dari statusnya, jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Hutan negara. Hutan negara merupakan hutan yang ada di atas tanah negara, bukan tanah milik perorangan. Hutan negara bisa berupa hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi. 2. Hutan hak. Kebalikan dari hutan negara, hutan hak berdiri di atas tanah milik orang lain. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Agraria, meliputi hak milik, hak pakai, dan juga hak guna usaha. Yang ketujuh, berdasarkan jenis tanamannya. Jenis hutan berdasarkan jenis pohon atau tanaman yang hidup di dalamnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Hutan homogen. Hutan homogen merupakan hutan dengan tanaman yang hidup di dalamnya hanya satu jenis saja atau seluruh tanamannya seragam. 2. Hutan heterogen. Hutan heterogen adalah hutan dengan jenis tanaman yang hidup di dalamnya bervariasi atau banyak jenisnya. Contohnya hutan homogen yang paling populer adalah hutan rimba dan juga hutan lindung. Yang kedelapan, berdasarkan fungsinya. Jenis hutan yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu 1. Hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi oleh pemerintah yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air di wilayah yang dimana hutan itu berada. 2. Hutan suaka alam. Hutan suaka alam merupakan hutan yang memiliki ciri khasnya, maka hutan tersebut dimanfaatkan dengan menjadi suatu perlindungan khusus untuk alam hayati dan manfaat lainnya. 3. Hutan wisata merupakan hutan yang memang sengaja diperuntukkan dengan binaan dan peliharaan yang di kemudian hari dimanfaatkan sebagai tempat untuk pariwisata. Yang keempat, hutan produksi merupakan hutan yang dimanfaatkan untuk kekayaan alam, terutama tumbuhannya yang sudah banyak digunakan oleh manusia. Adapun manfaat hutan produksi ini yakni menghasilkan industri kayu maupun industri obat-obatan. Deforestasi dan degradasi hutan. Yang pertama, kebakaran hutan. Definisi kebakaran hutan menurut SK Menhut yaitu suatu keadaan di mana hutan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan hasil hutan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan juga lingkungannya. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari semakin tingginya tingkat tekanan terhadap sumber daya hutan. Dampak yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan adalah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, seperti terjadinya kerusakan flora dan juga fauna, tanah dan juga air. Beberapa faktor penyebab kebakaran hutan antara lain: 1. Penggunaan api dalam kegiatan persiapan lahan. 2. Adanya kekecewaan terhadap sistem pengelolaan hutan. 3. Pembabakan liar atau illegal logging. 4. Kebutuhan akan hijauan makanan ternak. 5. Perambanan hutan. 6. Sebab lain yang bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran adalah faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya api. Kemudian yang kedua, bentuk kerusakan hutan. Bentuk-bentuk kerusakan hutan tersebut antara lain: 1. Sebagai tempat berkebun. 2. Rencana lokasi wisata. 3. Penebangan hutan untuk pemenuhan kebutuhan kayu. Dan keempat, pembangunan jalan penghubung antar kampung. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor penyebab kerusakan hutan. Hutan rusak sudah tentu ada faktor penyebabnya. Selain itu, pihak yang dikategorikan sebagai perusak hutan juga beragam, mulai dari individu, kelompok, atau bahkan negara melalui berbagai aparaturnya. Yang keempat, kerusakan hutan akibat alam. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2019, jumlah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai 1.649.258 hektar. Sedangkan pada tahun 2020, luas hutan dan lahan yang terbakar mengalami penurunan menjadi 296.942 hektar. Penyebab kerusakan hutan bisa terjadi karena faktor musim, kemarau, keterdaluarsan manusia, membuang puntung rokok yang belum sepenuhnya mati,
pembukaan lahan, serta alasan lainnya. Yang kelima, pencegahan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu deforestasi dan juga degradasi. Yang ke-11, penanggulangan masalah hutan. Kalau disinggung mengenai permasalahan hutan, pasti pada era modern ini tidak akan ada habisnya untuk diperdebatkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik dari segi pertambangan, perikanan, serta yang tidak kalah penting adalah sumber daya alam yang berasal dari hutan. Dari dulu hingga sekarang, hutan sangat berperan besar dalam perkembangan zaman baik di Indonesia maupun di dunia. Langkah yang harus diambil untuk menyikapi masalah ini: 1. Sosialisasikan kepada seluruh generasi muda Indonesia mengenai akan pentingnya menjaga hutan untuk kehidupan mendatang. 2. Peran serta orang tua sangat perlu dalam rangka menciptakan bibit unggul generasi muda yang dapat menyelamatkan bumi ini kelak. Nah, itulah tadi pembahasan materi mengenai hutan. Cukup sekian dari saya dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya.